Indonesia. Ya. Yang penting pahami dulu kita berbeda. Oh iya, sebagaimana kita memahami, saya orang Jawa, terus sana orang Bali, sana orang Bugis, sana orang Madura, pahami dulu perbedaan. Setelah kita paham perbedaan, maka kita akan berangkat, akan menuju kepada saling menghargai dan saling menghormati. Tapi paham dulu bahwa kita ini berbeda. Kalau antar umat beragama berbeda keyakinannya, berbeda agamanya. Itu yang pertama, kerukunan antar umat beragama. Harus kita jaga kerukunan itu. Jangan sampai seperti negara-negara lain yang kemudian atas nama agama saling membunuh, saling berperang, saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Nah, tapi kita harus ciptakan bahwa kita ini berbeda, tapi kita harus tetap bersatu, tetap rukun, tetap gotong royong, karena kita disatukan dengan satu tujuan, ingin mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang maju, yang rukun, yang harmonis, yang nanti menjadi negara yang yang menjadi negara yang menjadi contoh terhadap negara-negara yang lain. Itu yang pertama, kerukunan antar umat beragama. Kemudian yang kedua adalah kerukunan intern umat beragama. Secara intern itu kan sama satu agama. Masing-masing agama itu pasti ada pemahaman yang berbeda. Beda mazhab, beda aliran, beda pemahaman, beda organisasi masyarakatnya, organisasi keagamaannya. Ya, karena kita umat manusia juga bermacam-macam. Nah, secara intern, ya, walaupun sama-sama Islam, itu juga ormasnya juga beda-beda. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Perti, ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Wathon, dan seterusnya. Pahamnya juga, madhab-madhabnya juga berbeda. Walaupun sama-sama Islam. Begitu juga agama lain, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, semua banyak perbedaan, banyak ordo, banyak sekte juga. Tetapi kita juga harus tetap jaga kerukunan. Biasanya yang paling sulit itu kerukunan intern. Kadang-kadang kerukunan antar umat beragama yang beda agama itu karena sudah terlanjur paham kita berbeda, maka di situ akan lebih saling terkontrol. Yang sering tidak terkontrol adalah kerukunan intern umat beragama. Karena Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Ya, alirannya berbeda. Nah, ini yang kadang-kadang susah ketemunya. Tetapi kalau kita paham kenapa kita berbeda, ya paham metodologinya, paham cara kenapa ini berbeda. Itu kalau sudah paham metodologinya, tentu kita akan saling menghargai dan menghormati. Misalkan antara NU dan Muhammadiyah, kenapa tarawihnya yang satu 11, yang satu 23? Nah, kalau paham dari mana letak perbedaannya, kenapa berbeda, nah setelah paham tentu kita akan saling menghargai dan saling menghormati. Ya sudah, kamu berpegang pada pendapat ini, ya saya berpegang pada pendapat itu. Nah, dari situlah perlu kita belajar, perlu kita memahami agama dengan sebaik-baiknya agar kita secara intern umat beragama bisa saling memahami, menghormati, dan menghargai. Itu. Yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Jadi umat beragama ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, punya kontribusi besar terhadap kemerdekaan negara kesatuan Indonesia, terhadap berdirinya negara ini. Maka kewajiban umat beragama adalah mendukung pemerintah, mensupport pemerintah, selagi pemerintahnya sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Nah, itu harus mensupport. Nah, tidak boleh kemudian umat beragama malah ingin mendirikan negara agama, ingin merubuhkan, meruntuhkan negara yang sudah sah, yang sudah disepakati bersama. Yaitu kerukunan umat beragama dengan pemerintah.
trilogi kerukunan ini merupakan hal yang harus diwujudkan oleh Kementerian Agama dan juga oleh ASN Kementerian Agama. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman ajaran agama. Ya tentu masing-masing agama kan ada bimasnya, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Hindu, Buddha, dan ini semua harus berlomba-lomba membuat program kegiatan yang meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama. Supaya umat beragama ini tidak beragama hanya KTP-nya saja, tidak beragama hanya disebut sebagai Islam, Muslim, Kristen, Kristiani dan seterusnya, tapi beragama yang memahami ajaran agamanya dengan baik. Yang ujung-ujungnya pada yang ketiga, peningkatan pemahaman, pengamalan dan penghayatan. Jadi beragama itu satu harus rukun, yang kedua harus paham terhadap ajaran agamanya, yang ketiga harus bisa mengamalkan dan menghayati ajaran agamanya supaya benar-benar menjadi manusia yang utuh, yang bahagia dunia dan akhirat. Kan begitu. Nah, itulah salah satu tujuan didirikan Kementerian Agama. Jadi yang pertama meningkatkan kerukunan umat beragama, yang kedua adalah meningkatkan pemahaman ajaran agama, dan yang ketiga adalah meningkatkan pengamalan dan penghayatan ajaran agama. Nah, kalau tiga-tiganya dilakukan oleh umat beragama, insya Allah warga Indonesia menjadi warga yang baik, warga yang berkontribusi dari awal sampai akhir terhadap negara kesatuan Indonesia dan menjadi manusia yang berguna kepada manusia lainnya. Jadi itu yang dimaksud dengan pembangunan bidang agama. Nah, sekarang yang kita lihat kenyataannya, ya, di masyarakat kan masih kurang ideal, masih berbeda-beda. Kerukunan, kadang-kadang masih kerukunan formalitas. Pemahamannya masih setengah-setengah. Penghayatannya kadang sadar, kadang tidak sadar. Nah, ini yang harus ditingkatkan terus, harus dirubah sedikit demi sedikit, harus menjadi lebih baik. Nah, itu. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah pada calon kepala madrasah. Madrasah itu bisa maju, madrasah itu bisa mandiri berprestasi, madrasah itu bisa hebat bermartabat, madrasah itu bisa mengalahkan sekolah-sekolah kalau kepala madrasahnya hebat, kalau kepemimpinan dari kepala madrasah itu bisa berinovasi, bisa berkreativitas, bisa bersinergi, dan bisa berkolaborasi. Nah, itu intinya di situ. Maka ada beberapa hal, sekurang-kurangnya ada 6 hal yang harus diperhatikan kepada calon-calon pimpinan atau calon-calon kepala madrasah yang akan mengikuti diklat pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kepala madrasah, ya, calon-calon madrasah harus punya kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan manajerial. Kecerdasan emosional artinya para kepala madrasah itu secara emosional, emosinya itu stabil. Emosinya, cara berpikirnya tenang, pengambil keputusannya bijak. Nah, cara kecerdasan emosional itu bisa ditandai satu, ya, komunikasinya bagus, komunikasi interaksinya dengan orang lain itu bagus. Jadi sebenarnya kunci leadership itu di komunikasi yang bagus. Ya. Artinya berhubungan, bermuamalah dengan orang lain itu dengan muamalah yang positif, yang bagus, yang saling mutual respect, ya, saling menghormati. Itu kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual tentu punya wawasan.
punya ilmu, punya keterampilan, bagaimana memobilisasi orang, bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana mengajak orang untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk berinovasi dan berkreativitas. Itu adalah kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan akademik yang dimiliki. Tidak cukup dengan gelar S1, S2, S3, tidak cukup. Kalau tidak punya pengalaman, tidak punya keterampilan, ya, tidak diasuh kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan intelektualnya, itu tidak akan matang. Ya, tidak akan matang. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan manajerial. Kecerdasan manajerial itu artinya paham betul persoalan administrasi, persoalan manajemen, ya, mulai dari tata persuratan, organisasi, kewenangan, otoritas, itu harus paham. Jangan kemudian hanya ngandalin ilmu saja, karena S3 lulusan ini ilmunya saja. Begitu administrasi nggak bisa, parafnya di mana, tanda tangannya di mana, bentuk surat bagaimana, yang hal-hal yang kecil-kecil itu harus paham. Jadi nanti disposisinya bagaimana model diskusi yang benar, dan itu harus paham. Itu kecerdasan manajerial itu mulai hal yang dasar administratif sampai kepada manajerial pembangunan SDM-nya, sampai kepada manajerial komunikasi, informasi, dan diplomasinya. Itu dibutuhkan sekali kecerdasan itu. Nah, 3 hal ini saya kira perlu dimiliki, ya, kalau ingin sukses. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan manajerial bagi calon-calon kepala madrasah. Jadi kita tidak bisa hanya teori-teori saja. Jadi kalau kita memang orangnya yang selalu berpikir positif, selalu inovatif, selalu kreatif, bisa bersinergi dan berkolaborasi, insya Allah akan muncul itu kecerdasan emosional, intelektual, dan manajerial. Tapi kalau kita kurang pergaulan, diplomasinya jelek, komunikasinya jelek, kemudian nggak bisa mimpin, ya, hanya bisanya jual tampang saja, jual gelar, jual pendidikan, tapi begitu suruh mimpin nggak bisa menggerakkan orang, nggak bisa mengkoordinasi, mobilisasi, itu nggak bisa jadi leader, nggak bisa menjadi pemimpin. Apalagi pengetahuan masalah administrasi yang paling dasar nggak paham, ya, kalau ada disposisi ditulis insya Allah, bi'aunillah gitu. Terus gimana anunya, deliverynya yang jelas gimana? Yang begitu-begitu kalau nggak belajar, itu banyak yang akhirnya ya hanya jual tampang doang. Semua orang itu pada hakikatnya bisa memimpin, ya, bisa jadi pemimpin, ya. Kalau hanya bisa jadi pemimpin hanya karena dilantik pakai jas, pakai dasi, tetapi yang terpenting adalah apa yang dilakukan setelah dilantik. Setelah dilantik itu apa yang dilakukan? Bisa nggak melakukan perubahan? Bisa nggak bersinergi? Bisa nggak berkolaborasi? Bisa nggak membuat inovasi-inovasi di bidang yang dia pimpin? Bisa nggak berkreativitas? Itulah yang menjadi ukuran. Kalau nggak bisa begitu, susah. Aduh, jadi batuk. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Zen masih belum berangkat nih? Udah. Oh, gitu. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Direktur. Bapak berkenan tanya jawab atau mungkin kita cukupkan Bapak? Boleh 1-2, boleh. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, beliau masih berikan kesempatan kepada Bapak sekalian. Sebelum mungkin beliau ada agenda yang lain, kami mohon silakan teman-teman langsung diaktifkan
speakernya langsung sebut nama dan langsung bertanya saja. Silakan, mungkin 1 atau 2 kalau ada. Ayo silakan. Ini mumpung bertemu dengan Pak Direktur KSKK ini, saya kira mungkin pertanyaan tidak harus terkait dengan pembangunan bidang agama, mungkin terkait dengan madrasah, saya kira boleh lah. Ya. Beliau berkenan, Kak. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Jen. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Siapa? Sebut nama langsung saja. Amrul Giono dari Bangli, Pak Jen. Oh ya, silakan, Pak Amrul. Oke, yang saya hormati Bapak Profesor Muhammad Isom, Bapak Ngabirin dan Bapak Muhammad Zaini. Terima kasih atas kesempatannya. Ini menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak Profesor Muhammad Isom tentang trilogi kerukunan umat beragama. Ini penting bagi kami Pak selaku calon kepala madrasah, terutama kami kan karena di Bali Pak. Jadi pengetahuan ini sangat kami butuhkan karena di Bali itu kami kan umatnya lebih sedikit sehingga perlu dijalin komunikasi yang insentif dengan umat beragama yang lain. Terus yang jadi pertanyaan Pak gini. Bagaimana seandainya kita ini ada persoalan yang mungkin tidak sudah berusaha kami selesaikan, baik itu di tingkat madrasah ataupun di tingkat ya kita sampaikan ke atasan kita. Kemudian itu belum terselesaikan. Apakah kami itu harus berkoordinasi lintas instansi atau bagaimana selaku kami pimpinan madrasah misalkan gitu. Kemudian bolehkah kami itu mengadakan acara semisal kegiatan pelajar lintas madrasah, lintas agama. Jadi madrasah tuh membuat event dan kita tuh mengundang pesertanya tidak hanya dari agama Islam aja, tetapi sudah mengundang seluruh komponen agama yang ada. Bolehkah kami melakukan itu, Pak? Kami mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itu aja dulu, Pak Prof. Ya, kepala madrasah itu wajib cakap dalam berkomunikasi, wajib cerdas dalam berdiplomasi, wajib cerdas dalam berkoordinasi, berkonsolidasi. Jadi kalau mengadakan event ya dengan melibatkan berbagai agama untuk anak-anak untuk kerukunan umat beragama, ya silakan berkoordinasi dengan kepala dinas masing-masing, kemudian dengan kepolisian, dengan Ormil misalkan, dengan sidang sospolnya, silakan lakukan koordinasi, tidak apa-apa, dan itu harus. Kalau kita tidak berkoordinasi ya nanti tidak bisa saling bersinergi, tidak bisa berkolaborasi. Jadi itu intinya sekarang itu seorang pimpinan tidak bisa hebat sendiri. Satu lembaga madrasah tidak bisa maju sendiri. Majunya itu harus sinergi, harus berkolaborasi. Jadi bersinergi, energi-energi yang ada di tempat-tempat lain harus disatukan, disinergikan. Terus berkolaborasi, saling membantu. Jadi nggak ada orang itu hebat sendiri, itu nggak ada. Jadi orang hebat itu adalah orang yang punya kemampuan bekerja sama, berkolaborasi dengan orang-orang hebat lainnya. Itu kehebatan. Saya kira begitu, itu ada yang ngomong itu, nggak dimatiin itu. Terima kasih. Satu lagi, Pak, mohon izin.
Oh, udah satu lagi terakhir ya, silakan. Ya. Terima kasih, Ustaz. Satu aja lagi terakhir. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Satu aja lagi. Ini bisa masuk, Pak? Wan, Hanan ibu dari suaranya Lapisan yang lain. Cendekia. Sekali yang Sedikit tanya, saja, silakan. Pak. Oke, silakan, Pak. Singkat ya, Pak. Halo? Ya, Ya, baik. silakan singkat, Pak. Fenomena guru umat Islam Cendekia, batas-batas mana yang boleh tidak boleh guru umat Islam Cendekia itu menduduki jabatan tertentu di keprofesionalan, Pak. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih. Oke, monggo, Pak. Maksudnya gimana? Guru Manisan Cendekia ya sebagai guru profesinya. Ya, Maksudnya artinya gimana? seperti sekarang ini kita sedang melaksanakan PJJ diklat cakap. Kemudian boleh tidakkah gitu diangkat atau menjadi kepala di satker atau satuan pendidikan lainnya di reguler atau sejenisnya. Oh, Karena selama ini Kanwil maupun Kemenaknya sepertinya antipati terhadap guru Islam Cendekia. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Ya boleh saja itu berarti Kakan Wilnya sama Kakan Menaknya yang nggak paham itu. Jadi guru itu adalah profesi tersendiri. Nah, guru di mana saja, man IC atau man reguler atau man unggulan atau man PK, semuanya berhak menjadi kepala madrasah jika memenuhi syarat. Jadi tidak ada halangan. Jadi semuanya guru berhak menjadi kepala madrasah dimanapun, ya kapanpun, asal sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah itu aja intinya. Jadi kalau masih nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah itu kan kewenangan di Kakanwil dan kewenangan di Kakan Menak. Silakan diusulkan. Ya asalkan tidak boleh, asalkan Kakanwilnya dan Kakan Menaknya tidak boleh like and dislike ya, harus profesional. Orang dilihat dari kompetensinya, ya orang harus dilihat dari keprofesionalannya, orang harus dilihat dari kemampuannya, kecerdasan emosi intelektual maupun kecerdasan manajerialnya. Semestinya itu pertimbangan ya. Tapi kalau ada like and dislike, kadang-kadang ada politisisasi dan seterusnya, ini yang sudah nggak objektif. Kalau mau objektif ya begitu tadi. Ya kalau subjektif itu sudah nggak benar, itu melanggar ketentuan yang ada. Nah kalau itu kelihatan dengan nyata silakan, kan ada Dumas, laporkan ke Dumas. Nah di situ ada pengawasan yang dilakukan oleh Itjen. Jadi sebenarnya itu hak-hak kita gitu loh. Hak untuk kita bersuara, hak kita untuk berpendapat. Nah, ya semacam itu. Jadi supaya tidak ada kesewenang-wenangan atau totaliter dari orang per orang. Jadi kalau kita menganut kepemimpinan yang demokratis ya harus benar-benar objektif. Saya kira begitu. Terima kasih. Pak, penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Prof. Saya kira cukup. Bisa menjadi pijakan kami di sini. Oke. Siap ya. Terima kasih Pak Prof. Isom atas kesempatan waktu dan perkenannya. Saya kira mungkin beliau ada agenda yang lain, mungkin juga sudah banyak yang nunggu ini. Mohon maaf, terima kasih Pak Ros. Setelah ini mari kita beri aplaus dan ucapan terima kasih kepada beliau yang sudah Terima kasih, Prof. banyak hal lah, masukan, motivasi dan juga pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi kami juga mohon maaf apabila dalam mandu ini ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi saya kira cukup Kak. Saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni, kalau ada yang didiskusikan sampaikan monggo Pak.
Terima kasih Pak Zen. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat nih. Amin, amin, Amin. amin. Iya. Nih, mumpung ada kesempatan kita tatap layar nih. Kalau mau tatap muka kayaknya sekarang saatnya agak susah. Jadi terima kasih teman-teman semuanya. Kebetulan kan Pak Zen ada di angkatan 2 ini ya, Tok Cakamat. Saya di ketua yang di angkatan 1 kan salah. Itu kebetulan yang di angkatan 1 nanti dari Pak Dr. Muhammad Zain belum ada kesempatan, dan sekarang Prof. Ya Pak Direktur belum ada kesempatan. Jadi alhamdulillah sudah jumpa, dan mungkin Pak Zain, mungkin ini ada pengumuman dari Mas Roni sebagai panitia. Mungkin ada tambahan, kalau enggak saya cukup. Terima kasih sudah bisa tetap layar dengan teman-teman semua. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Den. Sama saya izin live ya. Terima kasih. Pak Roni dilanjut live. Mas. Silakan Mas Roni. Terima kasih. Terima kasih Live teman-teman. bergabung di angkatan 2, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dan peserta juga kami ucapkan terima kasih untuk resumenya, nanti di-upload ya di LMS-nya. Oh iya. Kapan Om Ron? Kapan diupload? Mohon maaf tadi enggak ini. Saya kasih waktu 2 minggu upload. Masya Allah. Baik sekali Bang Roni. Tapi secepatnya itu nanti masuknya itu bukan dinilai inti, tapi dinilai sikap. Nilai keaktifan juga. Baik. Semuanya terima kasih. Kalau ada agenda yang lain silakan dilanjutkan. Mari Bapak. Saya akhiri semua ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi.